100 tahun kemudian, hampir seluruh dunia kini telah dikuasai oleh negara api. Meskipun ada beberapa wilayah yang masih kuat mempertahankan diri untuk tidak berada dalam kekuasaan negara api. Di mana saat ini, negara api dipimpin oleh cucu dari Raja Api Sozin yang bernama Raja Api Ozai, putra dari Raja Api Azulon yang merupakan putra dari Raja Api Sozin. Seluruh dunia diselimuti ketakutan yang amat sangat dalam terhadap negara api. Bayangkan betapa mengerikan dan mencekamnya suasana saat ini. Di sebuah daerah dingin kutub selatan, terlihat seorang gadis manis, cantik dan mantap sedang mencoba mengendalikan air genangan dalam sebuah gua. Ya, dia adalah seorang pengendali air bernama Katara yang tinggal di sebuah desa kecil yang disebut Teluk Serigala. Dan ini adalah kakaknya bernama Sokka. Saat ini dia yang bertanggung jawab untuk memimpin desa ini setelah kepergian ayahnya. Setelah itu dia mengajak Katara untuk menangkap ikan sebagai persediaan makanan mereka. Dalam perjalanan mencari ikan, diketahui bahwa Katara ternyata adalah seorang pengendali air satu-satunya di suku air selatan ini. Oleh sebab itu, Sokka sering melarang adiknya itu untuk berlari sembarangan, khawatir diketahui oleh negara api. Padahal Katara ini hanya ingin melestarikan budaya suku air. Tak lama kemudian, perahu mereka tiba-tiba terbawa arus yang akhirnya membuat mereka terdampar di sebuah tempat. Sementara perahu mereka berada cukup jauh. Di sana, Katara melihat sebuah bola es besar dan dia seperti merasakan sesuatu dalam dirinya. Akan tetapi mereka harus segera pergi dari wilayah ini, khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Katara segera melepaskan sarung tangannya untuk mencoba mengendalikan air agar perahunya bisa mendekat. Rupanya pengendalian air Katara membuat reaksi terhadap bola es besar di belakangnya hingga sesuatu yang menakjubkan pun terjadi. Pancaran cahaya itu ternyata juga bereaksi pada beberapa patung avatar terdahulu, sehingga membuat pemiliknya terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia adalah seorang pangeran dari negara api, lebih tepatnya putra dari Raja Api Ozai yang kapalnya berada tak jauh dari tempat Katara dan Sokka berada. Saat melihat keluar kapal, dia sangat senang seolah merasa apa yang dicarinya selama ini akhirnya muncul di hadapannya. Ya, dalam bola es yang hancur tersebut muncul seorang bocil yang tak lain adalah Aang, sang avatar yang telah terkurung di dalamnya selama 100 tahun. Kemunculan orang asing di hadapannya membuat Sokka kebingungan dan mengajak Katara untuk segera pulang karena kebetulan perahu kecil mereka sudah mendekat. Namun hati kecil Katara mengatakan dia harus menolong bocil itu. Akhirnya, meski agak ragu, Sokka pun membawa Aang ke desa. Semua penduduk desa melihat Aang yang sedang terlelap dengan penuh penasaran. Hingga sang nenek dari Katara dan Sokka yang bernama Nenek Kana melihat Aang dengan sangat terkejut dan langsung menyebutnya sebagai pengendali udara. Tapi Sokka masih belum percaya karena yang umum beredar adalah semua pengendali udara telah tewas 100 tahun yang lalu. Biarkan dia istirahat. Di sisi lain, tak jauh dari desa suku air, ada sebuah kapal yang tak lain berasal dari negara api, di mana di dalamnya ada seorang pemuda yang sedang menulis sebuah catatan penting yang kesemuanya ternyata berkaitan dengan avatar. Pemuda itu adalah putra Raja Api Ozai bernama Zuko. Rupanya Pangeran Zuko sudah selama 3 tahun mencari keberadaan avatar atas perintah sang ayah, sebab dia tidak boleh kembali ke negara api jika belum menemukan avatar. Oleh karena itulah semangatnya dalam mencari avatar sangat luar biasa. Selain bersama prajuritnya, dia juga ditemani oleh sang paman alias adik dari Raja Api Ozai bernama Airo. Cahaya yang dia lihat diakini merupakan tanda-tanda avatar, sehingga dia bersikukuh untuk mendatangi sebuah desa satu-satunya di wilayah itu, yang tak lain adalah desa yang ditinggali Sokka dan Katara. Paman Airo sangat tenang mendengar semangat Pangeran Zuko yang berapi-api, tapi meskipun begitu, terlihat jelas di raut wajahnya bahwa dia sangat menyayangi keponakannya itu. Akhirnya, segera mereka menuju desa suku air selatan. Di saat yang sama, Aang akhirnya terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Dia lalu mencoba melihat keluar sambil terus mengamati tempat di sekelilingnya. Tak lama kemudian, Sokka muncul, diikuti oleh Katara dan Nenek Kana yang saat itu langsung takjub melihat Aang melayang-layang di udara, menandakan dia memang pengendali udara. Aang lalu